budaya positif ya. Kembali lagi ke filosofinya Kang Ade. Jadi nanti Bu Elisa di sini menyampaikan tentang filosofi Kang Ade tentang budaya positif. Prakteknya perlu kita renungkan bersama terkait dengan program-program yang sudah berjalan di jadi ini pengimbasannya biar keilmuannya itu tidak mandek. Jadi biar ilmu kedokterannya itu sampai ke kita semua. Jadi kita ambil positifnya karena insya Allah formal ini pun juga diprakarsai oleh orang-orang hebat sehingga tidak mungkin ada yang salah. Kemungkinan juga sempurna mungkin iya. Karena perspektif setiap orang itu berbeda. Jadi kita ambil manfaatnya, kita ambil keilmuannya, mana yang baik kita ambil, mana yang tidaknya kita terbuka untuk menerima ini. Selanjutnya waktu akan saya sampaikan sepenuhnya ke Bu Elisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Nur Ati Ningsih selaku Kepala Sekolah SDA Mantosono serta rekan-rekan juga guru SDA Mantosono yang senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena sampai sekarang kita masih diberikan begitu banyak nikmat, salah satunya nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini tanpa kurang suatu. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita ganti. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih lagi. Hari ini yang kedua, kemarin itu sebagian, kalau ini semuanya. Nanti masih ada modul-modul selanjutnya, mungkin kegiatannya juga seperti ini. Jadi nanti pun bosan-bosan gitu. Terus nanti ketambahan, misalkan Bu Ida lolos, nanti tambah lagi. Insya Allah nanti ini lebih bermanfaat, kita semakin tahu ilmu yang baru. Ini lanjutan dari yang kemarin. Kalau yang kemarin itu saya menyampaikan sedikit tentang modul 1.1 sampai 1.3 tentang filosofi belajar Dewantara, terus peran dan nilai guru penggerak, dan juga visi. Kemarin yang kita bahas adalah visi. Kalau untuk hari ini adalah pembahasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif yang bisa kita terapkan di SDA ini? Salam dan bahagia. Ini selalu sering sekarang itu kita dengar salam dan bahagia. Apalagi yang sudah kemarin itu diklatnya guru sekolah menggerak, pastikan ini salam dan bahagia. Kenapa salam dan bahagia? Salam itu kan doa, berdoa. Kita saling mendoakan dan kita jangan lupa bahagia. Apapun keadaannya, kita harus bahagia. Bahagia bukan dibuat-buat, bukan menunggu orang lain, tapi kita yang menciptakan kebahagiaan itu. Nah, ini keyakinan kelas. Kenapa saya tulis keyakinan kelas? Kalau biasanya kan peraturan gitu ya. Nah, ini nanti kita bahas selanjutnya itu ada di materi ini. Kenapa keyakinan kelas? Nah, untuk pembelajaran hari ini keyakinan kelasnya yang saya tulis seperti itu. Kalau mau ditambahkan boleh, biar kita nanti ini agak lama ya, nanti mungkin 1 jam lebih karena slide-nya ada banyak slide. Biar kita santai, nyaman, dan juga tetap bisa memahami materi. Mungkin mau ada yang ditambahkan atau cukup itu mawon kesepakatan keyakinan kelas kita hari ini. Sebelum dilanjutkan, belajar serius, tetap santai boleh, dan tetap bahagia tadi, semangat dan paham, saling menghargai dan tepat waktu, diselingi dengan sedikit humor, jadi misalnya boten tegang,
memiliki hak yang sama dalam berpendapat. Jadi nanti boleh semuanya mengungkapkan pendapatnya. Boten usah kondang salah, nah ini boten. Tidak ada pendapat yang salah. Dan juga pada saat berpendapat tetap mengedepankan kesopanan. Boten yang tambahin apa cukup iki mawon? Oh, cukup iki mawon. Sekali. Sebelum dilanjutkan, kita senam dulu nih, senam otak. Biar otak kita seimbang. Silakan semuanya berdiri dulu. Silakan semuanya duduk dulu. Duduk lagi. Bukan dikerjain. Duduk lagi. Kalau anak kelas 4 itu biasanya silakan semuanya berdiri. Yes, itu lebih semangat. Sekali lagi, silakan semuanya berdiri. Yes. Nah, itu loh semangat. Kita senam otak dulu ya, senam otak. Kita bisa menyeimbangkan otak kiri, otak kanan, dan juga kita menggerakkan tangan biar terhindar dari stroke dan juga nggak pikun. Insya Allah. Silakan berpasangan dua-dua. Silakan berpasangan, mencari pasangan dua-dua. Dua-dua siji. 4 tadi sudah pas ya? 1, 2, 3, 4. Berarti pengamat saja. Saya ada berarti pengamat. Ya. Silakan menyobek kertas. Gak usah besar-besar. Silakan dituliskan ditentukan si A dan si B. Yang menyobek si A, yang B-nya nanti meraih. Bagaimana caranya agar si A itu mau membuka kepala tangannya. Silakan tentukan. Yang menyobek berarti 1 orang saja. Silakan tuliskan. Enggak, gini. Coba 1 kertas, dituliskan 1 orang saja ya, kan pasangan. Salah satu coba 1 kertas kecil saja, tuliskan benda yang menurut jenengan berharga. 1 benda, sembarang. Bendanya juga tidak saya tanyakan, sembarang. Silakan dituliskan. Nah, setelah itu jenengan genggam. Barang ini anggap saja yang itu adalah barang berharganya tadi. 1 orang ya. Silakan digenggam. Nah, teman yang tidak tulis tadi, silahkan merayu, memujuk, mengiming-imingi. Kok tak tumbas ning es atau apa monggo. Piye carane? Ha, mau ngancam lho. Awas ya lewat ndi ya. Nah, silakan piye carane, pripun carane biar temannya tadi kan bendanya berharga ya. Biar mau membuka tangannya, biar mau memberikan ke jenengan. Adakah yang sudah berhasil? Nah, ini Bu Devi berhasil. Monggo, masih ada waktunya, silakan. Silakan. Boleh.
siapa yang berhasil? Bu Devi ya? Berarti Bu yang B membuka kepala tangannya ya? Ya. Mengapa? Apa alasannya Bu? Bu Naila sebagai yang B, mengapa Bu Naila membuka kepala tangannya? Iya, tersipu-sipu gitu ya, akhirnya luluh gitu ya. Terus siapa lagi tadi yang melepas? Bu Novi. Bu siapa Bu Novi? Bu Novi. Kenapa? Alasannya apa Bu Novi? Iya. Termakan bucilannya Bu Novi. Adakah yang masih teguh mempertahankan pendiriannya Bu Linda? Alasannya yang B ya, tidak melepaskan genggaman. Kenapa Bu? Alasannya? Rayuannya ramah nggak mampu merayu Bu Linda. Pokoknya dia masih teguh pendiriannya. Karena sangat berharga. Ya. Semuanya yang memutuskan membuka ataupun menutup kepala tangannya itu pasti punya alasan masing-masing. Nah itu dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Iya, diri sendiri. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kalaupun tadi misalkan Bu Devi berhasil membujuk atau merayu Bu Naila, tapi kan Bu Naila yang memutuskan. Kalau Bu Naila tetap bertahan itu Bu Devi pun tidak bisa apa-apa. Yang bisa mengontrol adalah Bu Naila sendiri. Pak, itu tadi kontrol itu ada dalam diri kita masing-masing. Seperti ini. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan. Seperti tadi Bu Naila mengizinkan bahwa dia mau membuka kepalanya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin misalkan tadi Bu Naila membuka tangan karena sakne atau rayuannya maut. Nah itu yang memutuskan dia sendiri. Sebetulnya yang mengontrol bukan Bu Devi, tapi Bu Naila sendiri. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ketika dengan membujuk segala rayuan gitu ya, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Sekali dua kali kan mungkin dibujuk mau ya, selanjutnya kehorotok gitu kan, mungkin muridnya seperti itu. Terus ini ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Kadang kita kan kecewa, kulele sampai kok ngono lah. Walaupun kata-katanya itu halus ya, tapi dia membuat dia itu identitas gagal. Dia itu seperti dibuat merasa bersalah, jadi motivasinya bukan dari dirinya sendiri. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengumuman kinerja. Misalkan kita menyuruh anak pagi-pagi, ayo dong cepat mandi. Harapan kita hanya yang penting cepat mandi, orang terlambat. Nah itu tidak diharapkan seperti itu. Itu adalah ilusi. Jadi anak itu sebetulnya mau melakukan ya karena dia yang mengizinkan, bukan karena disuruhnya tadi, bukan, karena dia mengizinkan. Saat itu mengizinkan, dia mau gitu aja. Nah ini perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Yang bisa kita lakukan adalah yang di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kan tidak bisa. Semua orang kita harus sama dengan pikiran saya, itu tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah teori pilihan, teori kontrol itu yang sebelah kanan. Semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita melihatnya dia melakukan kesalahan, padahal dia sendiri itu punya tujuan. Dan kita kan tidak sinkron tujuannya dia apa. Kita menganggapnya dia melakukan kesalahan.
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal yang tadi kan kalau misalkan di otak ancam, nah itu tidak diharapkan seperti itu. Yang diharapkan adalah pilihan-pilihannya apa yang baik, dan juga berpikir tenang-tenang. Semuanya itu berarti lebih. Nah, bukan kalau misalkan tadi kita mengintervensi anak ya mandi pagi lah, dia kan merasa tertekan, bahwa tenang, yang menang kita. Tidak diharapkan seperti itu. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Pak Stephen, siapa ini dari itu? Mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kalau sedikit-sedikit berikan sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka ajar kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu. Jadi kalau kita ingin biar kita tidak ketinggalan, kita tidak bisa ya merubah tadi dunia, pikiran orang itu seperti kita tidak bisa. Jadi kita yang harus menyesuaikan diri. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Apa makna disiplin? Kalau selama ini disiplin itu apa? Lah itu aslinya lah manut kalau cocok itu dengan yang di sini. Aslinya disiplin itu berasal dari bahasa Latinnya artinya dari kata disiplina yang artinya belajar ya. Tidak ada hubungannya dengan patuh ya, belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Berarti motivasinya dari diri sendiri. Disiplinnya artinya apa itu seperti itu. Namun dalam budaya kita, dan seperti yang dengan sampaikan tadi, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi bukan dari dirinya, tapi karena ada peraturan, karena ada motivasinya tadi dari luar, bukan dari kita, karena takut dihukum atau ingin mendapat imbalan atau apa, jadi kita merasanya tidak nyaman. Padahal kata disiplin sendiri itu adalah belajar dari dirinya, menggali potensi untuk menuju sebuah tujuan. Jadi tanpa intervensi dari orang lain, kalau dikatakan disiplin, ya dia berjalan dengan sendirinya, tanpa harus ada embel-embel atau aturan apapun. Bapak pendidikan kita Kiai Jawa menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Itu saking kebangetannya ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Seharusnya manusia yang merdeka itu melakukannya itu dari dirinya sendiri. Tidak ada sekalian, tidak ada motivasi dari luar, intervensi dari pihak lain. Kalau misalkan kita pagi berangkat ke sini terlambat, datangnya itu terlambat, tidak terlambat, inginnya tujuannya apa? Kalau memang tujuannya saya buru, nah ini yang harus saya lakukan, harus datang tepat waktu, sebetulnya itu dari diri. Itu yang benar seperti itu. Tapi kalau waktu bin orang dipotong gajinya, nah itu tadi yang diharapkan bukan seperti itu ya. Yang diharapkan adalah muncul dari dirinya, sehingga nanti tercipta budaya positif. Awalnya adalah budaya positif yang bisa terwujud di sini. Kalau setiap orang sudah motivasinya dari dalam dirinya masing-masing. Nilai-nilai kebajikan inilah yang nantinya
akan kita gali, yang kita yakini dan kita lakukan itu nilai-nilai kebajikan universal ini. Maksudnya apa? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Maksudnya apa? Nilai-nilai universal ini tidak diragukan lagi. Misalkan kita mengatakan tanggung jawab, berarti setiap orang kan tanggung jawab itu pasti nilainya adalah positif kan? Tidak ada yang kata tanggung jawab di sana itu diartikan yang tidak ada. Nah, itu kan namanya nilai kebajikan universal. Tidak ada yang menyanggah. Seperti disiplin tadi, disiplin semua orang di Indonesia yang akan disiplin itu adalah positif. Nah, itu nilai kebajikan yang akan kita gali. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi tujuannya yang diharapkan dari dirinya masing-masing untuk menggapai nilai-nilai kebajikan itu tadi. Dengan mengenai nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, itu tadi. Dengan meyakini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik itu tadi, motivasi intrinsik dari dalam dirinya itu akan muncul, akan terbangun, sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia tanpa embel-embel apapun, tanpa diimingi apapun, tetap berjalan dengan baik. Nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia seperti kemarin yang sudah disampaikan adalah profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Kemarin sudah kita bahas hanya mereka ini yang kita harapkan menjadi karakternya anak Ar-Rahman dan anak Indonesia. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Tadi kan ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik atau internal dan eksternal. Misalkan tadi berangkat pagi biar tidak, misalkan anak-anak, saya berangkat biar tidak terlambat. Kenapa alasannya? Biar orang dihukum guru. Nah, berarti itu masih dari luar karena menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Ada juga yang aku ben oleh bintang, ben oleh ribbon. Nah, itu juga masih motivasi eksternal. Nah, yang kita harapkan adalah motivasi yang internal. Nilai-nilai kebajikan tadi yang ada dalam diri kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalkan saya sebagai guru, jadi harus bisa menjadi teladan siswanya. Makanya saya berangkat pagi. Seperti itu. Yang diharapkan kita, pokoknya tujuannya adalah motivasi yang internal. Jadi tanpa digerakkan apapun itu sudah otomatis merdeka. Tadi sudah saya sampaikan ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah dirinya sendiri, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang kita perdebatkan, penghargaan kok bisa menghukum. Ini yang kemarin dibahas dengan pengajar praktik itu. Waktu praktek di kelas 6 itu saya memang memberikan stiker seperti yang biasanya saya berikan ke anak-anak. Nah, itu kemarin ada masukan karena bertentangan dengan teori ini. Nanti kalau memang cocok gitu, monggo, kalau belum cocok gitu aja. Bicara kasus Bu Anas di bawah ini. Bu Anas dulu kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi ambil di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sewenang ya anak-anak mestinya ya.
Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Devi. Pak Devi tidak mengetahui tentang stiker bintang, dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa hal itu terjadi? Kira-kira kenapa? Karena ya, kalau dikaitkan dengan tadi teori ini, karena motivasinya anak tadi motivasinya masih eksternal, dia adalah motivasinya yang kedua ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Makanya kalau imbalannya tidak ada, sudah anak-anak kembali seperti semula. Dia rame lagi karena Bu Mega tidak ada kayak stiker di lagi. Adanya Pak Devi nggak punya stiker, saya nggak mau lah. Kan anak seperti itu ya. Nah, makanya tadi diukur oleh penghargaan. Salah satunya ini tadi. Sudah ya. Adakah cara lain agar kelas 2 bersedia aktif di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Kira-kira ada nggak Bu? Mestinya ada. Nanti kita akan bahas. Nanti kan materi tadi ada banyak ya. Nanti ada keyakinan kelas, ada resiko dan seterusnya. Nanti kita pelajari selanjutnya. Nah, ini diukur oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan itu sama dengan hukuman. Nilainya sama dengan hukuman. Kok bisa? Ya, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya tetap eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Contohnya kita saja. Kalau Bapak Suroto mengundang kita ke Jombang, kalau Bapak membawa amplop itu rasanya gimana? Semangat ya. Nah, kan semangat. Kalau Bapak kok gak bawa amplop ya? Itu jawabnya rada asam-asam gitu lah. Itu bisa menimbulkan ketergantungan. Kadang kita juga motivasinya itu hadiah, bukan ilmunya. Misalkan Pak Pur menyampaikan ini, Bu Utin menyampaikan ini, kita bukan benar-benar ilmunya yang masuk ke sini terus kita terbuka, tapi oleh hadiah dari Bapak. Nah, yang diharapkan bukan seperti itu. Makanya kemarin pemberian reward, pemberian penghargaan seperti ini pengaruhnya itu banyak. Pengaruh jangka panjang, jangka pendek. Nah, ini keterangannya. Ini nanti dengan cek bener atau bener, betul. Kan kita sudah melaksanakannya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita dalam waktu pendek, jangka waktu pendek. Kalau tadi dengan mengepakkan tangan, pengen meminta sesuatu itu, gue tak tugasnya es bu, gue tak traktir, efektif mungkin sekali saja, sekali. Tapi kalau jangka panjang, sama ini ngono neh, kira-kira mau betul? Nggak mau lah. Itu untuk jangka panjangnya juga kurang efektif. Jika kita menggunakan penghargaan lagi-lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, itu ketergantungan seperti yang dilakukan Bapak Suroto. Kita jadi ketergantungan. Tapi enak, USB-nya nggak apa-apa. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita nggak merasa kui mau benar-benar tepati baik, apa hanya menginginkan itu tadi pujian atau hadiah atau apa itu tadi. Jadi nilai-nilai kebaikannya, nilai kebajikan dalam diri kita itu terabaikan. Nah, ini penghargaan tidak efektif. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mendapatkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa
kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kadang anak-anak di kelas juga gitu, biasanya mencetak 3 stiker gitu kan, untuk yang menjawab tercepat 1, 2, 3 dan benar. Terus yang stikernya sudah habis Bu, ya itu semua males aku lah itu. Nah jadi biar tidak terjadi seperti itu, maka ini sebisa mungkin dikurangi. Jadi biar tidak menimbulkan anak-anak itu motivasinya berkurang. Penghargaan merusak hubungan, tadi iri, kalau kancang ini stikermu, kenapa ada stiker lah? Anak-anak kan kadang kan gitu ya. Tapi karena dia nggak mampu mengharapkan itu, kenapa ada amplop lah, misalnya saya ketemu lah. Bukan seperti itu, harapannya itu bukan biar itu tidak terjadi, bukan rasa iri. Motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru. Cuma kita semangat hanya di depannya Pak Roto, kita menyenangkan biar beliaunya senang. Nah, itu biar tidak terjadi seperti itu. Dan juga menciptakan persaingan di kelas. Oke, kalau persaingannya positif boleh, tapi kalau kadang mematikan temannya itu tadi seperti pada mono lah, itu kan temannya yang berusaha kayak tidak dihargai. Nah ini. Terus sebaiknya apa yang kita lakukan? Apakah dibiarkan saja ada anak yang dia berprestasi, anak yang lebih baik dari temannya? Apakah dibiarkan kalau tidak boleh diberi penghargaan Bu? Nah ini sebaiknya dilakukan adalah pengakuan atau apresiasi. Itu hanya dalam bentuk pujian. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain, atau bisa juga terhadap sesuatu yang dikerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan dengan karya seni, karya sastra, atau karya-karya lainnya. Yang kita apresiasi itu adalah nilai kebajikan yang sudah dilakukan oleh dia. Untuk menghindari dia temannya ini atau apa, kemarin itu Bu Iva menyarankan kita itu mengapresiasinya secara khusus sendiri, dipujinya. Atau Bu, berarti nanti temannya nggak boleh dong diberi penghargaan di depan, misalkan kita upacara terus diberi penghargaan tuh boleh, cuma ya tadi jangan terlalu sering, nanti hanya mengharapkan itu saja. Kalau memang tidak menjanjikan itu tidak apa-apa, misalkan tetap melakukan dengan baik tapi tidak ada yang janji apapun, terus kita tiba-tiba memberikan, itu tidak apa-apa. Tapi yang diharapkan hanya pujian saja, biar tidak ada buktinya, apa kenangan yang dalam bentuk benda atau apa, itu tidak diharapkan. Ini yang dihargai atau yang diapresiasi itu adalah bentuk nilai kebajikannya. Rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu, nah seperti itu yang kita beri pengakuan, apresiasi adalah seperti itu. Karena nilai-nilai ini akan melekat terus di dia, walaupun tanpa dipuji gurunya, ya besok tetap dia melakukan seperti itu. Yang kita hargai adalah yang seperti itu. Lebih ke sikapnya, ya. Lebih ke motivasinya dia itu tadi. Kan kita bisa lihat ya, dia itu tulus atau cuma menyenangkan gurunya, itu kan kelihatan ya anak-anak. Nah tulus atau modus itu kan kelihatan. Nah, itu kalau dia tulus benar-benar masih kita nggak melihat, oh dia tetap seperti itu. Nah itu berarti dia memang sudah tertanam dalam dirinya. Nah itulah yang perlu kita beri pengakuan. Ada kasus lagi seperti juga sama alasannya. Untuk yang keempat adalah konsekuensi. Karena tadi kan dia mencoret-coret kertas, mencoret-coret buku dan kertas, dan itu adalah konsekuensi yang harus dia lakukan karena sudah melakukan kesalahan tadi, mencoret-coret itu. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis itu juga konsekuensi karena sudah tidak sengaja menyenggol air, terus harus membersihkan. Selanjutnya, murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, mungkin ini tadi saya sama Bu Rosa, sama Bu Novi berbeda pendapat. Kalau menurut Bu Novi itu konsekuensi, kalau menurut saya itu hukuman. Karena apa? Karena
menggunakan masker ke sekolah itu juga hukuman, karena antara masker dengan push up itu kan bukan berkesinambungan. Menggantikan kertas yaitu konsekuensi. Kemudian disuruh untuk memakai sepatu seharian, nah itu adalah juga hukuman. Lari mengelilingi lapangan, nah itu kenapa? Yang itu konsekuensi, kalau yang di atas tadi juga ada lari ya? Nah, itu kenapa kalau yang bawah konsekuensi? Karena pelajarannya memang olahraga, dia disuruh lari, di awal kan kita ada pemanasan kan ya. Nah, itu masih berkesinambungan, itu masih konsekuensinya itu setara itu dengan apa yang dilakukan tadi. Kalau memang terlambat sekolah terus disuruh keliling lapangan, nah itu tidak sinkron, tapi namanya masih hukuman. Nah ini hukuman, bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu pokoknya ada konsekuensinya, apa yang harus dilakukan anak itu, tapi tidak harus menyakitkan. Kalau hukuman itu biasanya lebih menyakitkan, membuat anak sakit fisik maupun hati, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, kalau hukuman itu terpaksa. Kalau konsekuensi kan biasanya ditawarkan juga ke anak. Dia yang membuat konsekuensinya, dia lebih yang menentukan. Anak mudah menyesalkan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, itu masih sama ya. Nanti marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau ini hanya tidak nyaman, tapi memang karena dia tadi melakukan kesalahan seperti itu. Ini tadi kan ada hukuman dan konsekuensi. Yang diharapkan itu adalah ini, restitusi. Restitusi, apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kalau konsekuensi tadi kan kadang gurunya masih menawarkan. Kalau restitusi ini harapannya berhubungan dengan yang tadi, motivasinya tetap dari dalam diri anak itu sendiri, yang menawarkan solusinya juga anaknya sendiri. Diharapkan seperti itu, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Nah, tujuannya melihat tadi nilai-nilai kebajikan tadi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dia kalaupun membuat kesalahan, dia itu tahu aku harus bagaimana, mengatasinya bagaimana, tanpa di pressure seperti dihukum tadi. Dia itu sudah tahu saya melakukan ini, jadi saya harus seperti ini. Harapannya itu adalah yang kita adalah restitusi ini perbandingannya. Tadi hukuman, konsekuensi. Kalau hukuman itu identitasnya jelas dia adalah identitas gagal. Kalau restitusi dan konsekuensi itu sudah identitas sukses, tapi yang lebih kita harapkan adalah restitusi, karena dia bernilai positif untuk anak. Nah, itu tadi perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Kalau tadi kan hukuman itu sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Kalau konsekuensi kan sesuatu terjadi. Kalau ini merupakan pilihan dia sendiri yang nanti yang menentukan. Ya. Kalau tadi kan sudah dicontohkan tentang hukuman dan konsekuensi. Kalau bisa Bu dicontohkan lagi tentang restitusi itu, kalau di aplikasi itu seperti apa Bu? Misalnya tadi kalau konsekuensi dan hukuman kan sangat jelas yang membedakan. Kalau restitusi, ya nanti di akhir kita juga ada praktik segitiga restitusi. Nanti ada tahapannya di situ. Nanti untuk solusinya dari restitusi ada di situ, nanti kita bahas bersama ya.
ciri-cirinya itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tadi, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu kan terus kesepakatan. Tapi ini ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Yang mana? Tadi kan yang kita ini nih, sebentar. Kalau peraturan kan jelas peraturan. Terus juga nih keyakinan tadi yang kita yakini itu apa? Nilai-nilai kebajikan kan, nilai kebajikan seperti disiplin, saling menghargai, nah seperti itu. Jadi ini yang mana? Yang merupakan keyakinan kelas itu yang mana? Iya, yang putih yang sebelah kanan. Nah itu diharapkan nanti di kelas itu anak-anak bisa kita buat seperti ini. Jadi bukan peraturan-peraturan datang tepat waktu. Terus misalkan yang biasanya saya pajang di kelas itu berbicara bergantian atau apa-apa, bukan seperti itu. Tapi keyakinan yang diyakini anak-anak biar bisa semuanya itu berjalan kondusif, tapi tanpa harus selalu diingatkan, selalu ditegur atau apa. Tapi keyakinan yang memang benar-benar mereka itu sepakat, mereka yakin bahwa kalau itu dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin bisa kita terapkan di awal ajaran baru yang panjang bagian. Kalau selama ini kan kita memang aturan-aturan seperti itu, kan kita bisa buat kesepakatan seperti ini. Jadi lebih apa ya, sentuhlah dia tepat di hatinya, itulah itu seperti lagunya Pak Ali Langsung. Nah itu biar lebih anak-anak itu lebih mengenal. Nah ini pendalamannya keyakinan kelas. Nah itu bisa dalam tabel T dan Y. Itu nggak kelihatan ya. Itu yang tertulis di situ kan keyakinannya adalah hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah itu keyakinannya seperti hormat, itu keterangannya seperti itu. Meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang Y itu hormat, itu terdengar seperti apa? Ini terdengar seperti apa? Nah, hormat tadi, wakil hormat tadi itu mau kita dengar seperti apa? Terlihat seperti apa? Anak-anak berperilaku seperti apa? Juga bisa menggunakan tabel Y seperti tabel T seperti ini. Ini apa ini kan tulisannya? Tak terlihat. Ini adalah tampak seperti dan tidak tampak seperti. Maksudnya bagaimana ini? Misalkan hormat itu terdengar, kita yang ingin kita dengar di kelas itu, kalau kita memiliki keyakinan kelas itu hormat, yaitu satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama, terima, tolong ya, permisi, nah seperti itu. Aslinya sama saja dibalik dengan yang kemarin, cuma jadi yang kita yakini itu nilainya, bukan aturan-aturannya yang terperinci tadi. Kan selama ini kan teori. Ya, selama ini kan yang kita ugemi, kita lakukan adalah yang teori apa? Kita harus saling membantu, kita harus satu berbicara, satunya dia mendengarkan, nah seperti itu. Nah itu kita rangkum menjadi satu, dia lebih simpel gitu, lebih hormat. Nah itu apa saja, termasuk dia juga kalau ada guru seperti apa itu termasuk di hormat. Terlihat seperti apa? Terlihat seperti misalkan berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Misalnya kan meminjam barang bagaimana, nah, seperti itu. Itu sudah terlihat, oh sudah hormat, itu sudah termasuk perilakunya seperti itu. Berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam, apa itu, memberikan ruang bekerja dan seterusnya. Terus juga hormat itu tampak seperti apa? Datang tepat waktu, menyapa teman, tidak tampak seperti terlambat, tidak acuh. Jadi anak-anak itu tahu
Oh, kalau dia datang terlambat berarti dia itu apa? Tidak melakukan keyakinan yang sudah yang diambil di awal tadi. Oh, berarti dia melanggar itu tadi. Hasilnya sama, cuma ini dibalik saja. Jadi lebih simpel yang diamini anak-anak itu tidak terlalu banyak aturan-aturan yang harus diingat anak-anak. Nah ini peraturannya selalu membalikan buku pada depannya. Keyakinan kelasnya apa? Nah gini, kalau keyakinan kelas ini yang lebih simpelnya, maksudnya dia disiplin, hormat atau apa, kan ini peraturannya lebih terperinci. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, disiplin ya, mungkin bisa masuk ke disiplin. Dilarang mengganggu orang lain, hormat bisa, atau kasih sayang atau apa mungkin bisa ya. Terus hadir sekolah 15 menit tadi, disiplin bisa, hormat juga bisa. Nah itu nanti peraturan-peraturan apa yang ingin kita sampaikan anak-anak, terus nanti kita gabungkan menjadi satu. Oh ini masuknya ke kasih sayang, masuknya ke tanggung jawab, masuknya ke disiplin, nah seperti itu. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor bergantian. Nah itu masuk ke tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Nah seperti itu. Jadi nanti yang di kelas itu yang dipajang itu yang seperti keyakinan kelasnya. Jadi nanti ya ajaran baru mungkin nanti kita bisa mempraktekkan. Lanjut ya. Sekarang ke kebutuhan dasar manusia dan dunia bebas. Minta-minta ke temannya ini ya. Kira-kira apa yang dilakukan Bu Ambar? Merujuk pada situasi yang dihadapi Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasannya apa. Biasanya kita juga tanya toh, nyapa toh, seperti itu. Mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenilai. Setiap orang melakukan aktivitasnya, melakukan sesuatu itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5. Kamu lagi. Anak saya harus sekolah sampai tingginya, yaitu bilang sama saya kalau mau baca di ruang guru. 5 kebutuhan dasar. Memiliki tujuan tertentu. Semua itu siapa? Tindonya itu dari siapa? Nah itu tadi. Kalau konsekuensi itu masih gurunya. Biasanya mengarahkan itu masih gurunya. Kalau restitusi itu muncul dari anaknya itu sendiri. Ini kata-kata yang digunakan untuk itu patuhi aturan saya atau awas dan seterusnya. Ini membuat merasa bersalah. Itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana dan seterusnya. Ini posisi teman, ayo bantulah dari Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu adalah teman saya. Ternyata sekarang nggak membantu, muridnya jadi kecewa karena dia ketergantungan tadi. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ini sebagai pemantau, ini lebih ke perhitungan ya. Aturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Seorang pemantau sangat melanggarkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, strip catatan, daftar cek. Nah, selama ini kan mungkin kita masih ini ya, ditulis di buku, sikap, dicetak atau apa. Nah itu masih lebih baik daripada yang penghukum atau menghadir. Kita kan bukan
ya nggak pernah ya, hampir jarang ya seperti itu kan, kita masih sebagai pengatur. Tapi di sini yang diharapkan adalah kita sebagai posisi manajer. Manajer adalah posisi mana perlu berbuat sesuatu bersama dengan grade, bersama-sama. Maka silakan buat mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung grade agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau, dan selanjutnya bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi sebuah posisi kita kadang-kadang diperlukan dan bisa menjadi teman atau sebagai teman baik tadi. Namun bila kita menginginkan kita menjadi manusia yang merdeka, ketika tadi kan dia bisa memerintah dirinya sendiri ya, tanpa ada intervensi dari orang lain dan juga jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Itu kan sering kayak melakukan pelanggaran, diberi hukuman apa-apa itu kayak nggak ngefek gitu lah. Iya, jadi nggak mempan. Jadi kadang-kadang anak-anak itu saya sampai kemarin itu ada yang belum lagi gitu itu sama Reza. Akhirnya saya beri pilihan kan namanya kalau misalnya belut itu menerapkan semua satu kelas sesuai dengan list bersama teman-temannya gimana saya tambah seperti itu. Jadi masuk ke konsekuensi ya. Saya kasih pilihan terus gimana? Terus katanya, ya bu setuju. Jadi kalau di keberaniannya seperti itu ya, yang bisa dapatkan dari sini ya dibiarkan karena di penanganannya mungkin lebih ke segitiga resitasi. Berarti setelah mengikuti sesi ini tadi, apakah Bu Devi akan menerapkan tetap seperti itu atau ada paradigma yang berubah? Ya ada Proses ya. Berarti kan ada perubahan ya setelah melakukan sesi ini tadi. Insya Allah kalau misalkan muridnya melakukan seperti itu, oh berarti ini memang urus cocok. Bisa. Bidan, dia monggo bidan. dia benar, kita menengahinya ini juga